Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Didi Malang Official, media informasi dan motivasi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga kita senantiasa diberikan kedamaian dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ketika kita mengupload sebuah video dan di situ tidak ada menyebut nama siapapun, tidak ada. Ternyata yang menanggapinya beragam, dan itu alhamdulillah, karena channel saya jadi semakin terkenal. Namun yang jelas yang perlu digarisbawahi, dan sebelum Anda mengomentari sebuah video, tolong disimak video tersebut baik-baik. Juga di deskripsi dibaca dengan baik, karena deskripsi tersebut menggambarkan pernyataan dari video tersebut, dan Anda, kita semua harus baca itu deskripsi. Nah, ketika saya dikatakan membohong dan sebagainya, insya Allah tidak ada maksud saya untuk membohong siapapun. Saya hanya menjawab pertanyaan dan memberikan contoh kepada siapapun apabila mengalami nasib atau hal yang seperti itu. Nah, kalau mau tahu pertanyaan-pertanyaan tentang itu, silakan datang ke tempat saya. Di situ banyak ya, baik itu pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis. Dan di video saya juga jawaban-jawaban itu diolah dari berbagai macam sumber, juga sudah kita sampaikan. Namun saya nggak akan membahas itu. Biarkan mereka berasumsi, berargumentasi dengan argumennya masing-masing, dan itu tidak ada pengaruhnya bagi saya. Yang jelas kita harus berpikir secara logika. Ketika kita berbicara tentang undang-undang narkotika dan obat-obatan terlarang, maka yang terusik, yang akan terusik dan akan merasa perlu membela mati-matian adalah para orang-orang yang diuntungkan dengan narkoba, orang-orang yang diuntungkan dengan peredaran narkoba, ataupun pemakai-pemakai yang belum sadar. Nah, itu wajar, sangat wajar sekali. Meskipun ketika kita berbicara tentang bahaya narkoba ini kita tidak menyebut orang per orang, maka secara otomatis orang yang merasa dirinya terlibat di dalam peredaran narkoba tersebut, mereka akan mengomentarinya dengan komentar-komentar pembelaan-pembelaan. Ya, sama dengan video saya yang tidak menyebut siapapun, ternyata yang muncul orang-orang yang seperti itu. Nah, itu kita bisa tarik garis bawahi seperti itu. Apabila kita berbicara tentang korupsi, bahaya korupsi dan sebagainya, juga undang-undang korupsi dan sebagainya, maka yang akan mengomentari dan akan berulah adalah para orang-orang yang diuntungkan apabila dengan adanya sebuah korupsi, atau orang-orang yang terlibat langsung dengan korupsi tersebut. Nah, itu sudah sangat wajar dan kita bisa maklumi. Jadi nanti para pemirsa atau saudaraku semua bisa menyimpulkan kenapa ada orang kebakaran jenggot ketika saya mengupload video tentang sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan mereka. Ya. Ibarat orang mancing itu, umpan belum dilempar udah ditangkap. Itu suatu hal yang sangat menyenangkan sekali, saudaraku. Selanjutnya, apabila kita berbicara misalkan tentang bahaya merokok, ya, bagi para perokok pasti akan menimbulkan suatu keresahan, atau mereka akan membuat sebuah argumen-argumen kalau perlu demonstrasi ya. Begitu juga dengan para pengusaha rokok, dengan
apa orang-orang yang bekerja di rokok itu pun akan ikut mengomentari dan resah. Nah, ketika kita membuat video di situ tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun, kok orang itu tiba-tiba muncul dan merasa dirinya lah yang dituju. Ya, yang tahu itu kan hati kecil mereka. Ya, yang tahu itu hati kecil mereka bahwa oh ternyata ini yang saya lakukan. Nah seperti itu nantinya takutnya seperti itu dan mudah-mudahan tidak. Nah jadi saudaraku, apabila ada orang berbicara tentang sesuatu dan itu tidak menyebutkan nama kita, ya kenapa kita harus ya merasa bahwa itu kita yang dipuji? Kalau sudah begitu jelas di sini ada logika yang harus kita mainkan. Kenapa orang ini tiba-tiba misalkan tentang apa paranormal palsu atau dukun cabul dan sebagainya, kenapa orang ini yang kebakaran jenggot? Apakah mereka yang merasa seperti itu? Jadi seperti itu logika kita mainkan saja seperti itu. Jangan kita apa merasa bahwa oh ini ternyata ini jangan. Ya kalau saya hanya main logika aja bahwa ketika ada orang tiba-tiba marah apabila kita berbicara tentang narkoba, nah yang saya sebutkan tadi ini bisa jadi mereka lah orang yang terlibat, mereka lah orang yang bandar misalkan, atau para pemakai narkoba. Kita bicara tentang illegal logging, larangan itu illegal logging, maka yang akan protes itu adalah orang-orang yang terlibat dalam illegal logging tersebut. Ketika Bu Susi Menteri Kelautan melakukan pembersihan tentang illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal, maka orang-orang yang merasa diuntungkan dengan adanya illegal fishing itulah yang protes. Sementara Bu Susi melakukan itu untuk melindungi para nelayan. Nah, ketika kita berbicara tentang pembodohan di publik, ya, dan pendekatan mereka itu yang protes. Nah, padahal mereka tidak kita sebut namanya sama sekali. Ya, tentu saja kita harus bertanya, dapat apa mereka dari keadaan seperti ini? Itu yang perlu kita tanyakan. Jadi dapat apa mereka, untung apa mereka dengan keadaan seperti ini? Jadi kalau mereka tidak diuntungkan, ngapain mereka harus melakukan sampai segitunya? Itu yang harus kita logikakan ya. Jadi kita jangan menanggapi sesuatu itu dengan emosi, jangan menanggapi sesuatu dengan unsur subjektif antara suka dan tidak suka. Ini nanti akan membuat kita ya terjebak sendiri dengan kantor-kantor yang kita lakukan. Jadi saudaraku, ya sekali lagi video saya ini tidak saya tujukan kepada orang per orang. Video saya tidak saya tujukan pada satu kelompok tertentu. Video saya ini saya sampaikan untuk semua, siapapun yang nonton. Ya. Anda gampang kok, kalau Anda nggak suka tidak usah ditonton. Ya. Jadi sangat mudah sekali. Dan satu lagi yang menggelitik itu katanya saya dapat bayaran dari PIJ, ya dari siapa. Insya Allah tidak, sama sekali tidak ada, dan kita memang tidak menuntut bayaran apapun. Ya, itu yang perlu saya sampaikan, bahwasanya tidak ada deal nominal tertentu ya dari saya pribadi ke siapapun. Mungkin yang berbicara seperti itu atau yang komentar seperti itu mereka memang mendapatkan bayaran untuk menjadi seorang buzzer, mungkin itu bisa ya. Jadi biasanya orang itu menilai orang lain ya disamakan dengan dirinya. Oh berarti saya hanya menyimpulkan berarti mereka dapat bayaran untuk komentar-komentar negatif seperti itu. Jadi saya juga tersenyum saja. Dan mohon maaf ya, saya jarang membaca komentar
karena komentar sudah ada sendiri yang bagian membaca. Jadi insya Allah saya tidak akan terpancing ke arah itu. Jadi itu tadi, mudah-mudahan ya kita semua diberikan kecerdasan yang lebih cerdas dalam hal bermedia sosial, sehingga kita tidak terjebak kepada rangkaian-rangkaian negatif yang kita ciptakan sendiri. Baiklah saudaraku, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.